Sudah pukul 10 malam, waktunya kita buat bercerita. Cerita ini berawal waktu saya masih bersekolah dengan mengendarai sepeda. Nah, di suatu tempat, karena akses pulang dan pergi saya sekolah itu melalui tempat yang terbilang angker, yang kalau di kepercayaan Jawa itu ada sebuah tempuran, atau tempuran itu adalah pertemuan dua sungai. itu. Pertemuan dua sungai menjadi satu. Nah, jadi kalau di Jawa dikatakan bahwa tempuran ini adalah pertemuan makhluk gaib yang dengan energi yang kuat gitu ya. Jadi tempat ini berenergi cukup kuat, dan di tempat ini juga tepat di tempurannya itu adalah makam. Saya pulang dari les, jadi sekolah saya diadakan les untuk persiapan ujian kenaikan kelas. Itu pukul 8 malam les berakhir, dan dari sekolah sampai tempat itu sekitar 30 menit. Jadi saya sampai rumah itu sekitar jam 9 lebih, dan saya melewati itu adalah pukul 9, melewati tempat itu. Tempat ini itu di Yogyakarta. Nah, jadi posisinya adalah di sini makam dan tempurannya, dan dia berbelok seperti ini, dan di sini adalah tanjakan. Nanti kita bakalan ke lokasi untuk lihat seperti apa kondisinya. Jadi kita langsung ke lokasi. Nanti kita bakalan lihat udah banyak perubahan atau enggak, karena kita udah cukup lama kali lewat sana. Dan kucing hitam. Semoga bukan petanda apa-apa. Dan memang ada bau-bau kayak apa namanya, batik, malam batik. Malam itu lilin yang Lilin dipakai yang untuk melukis batik itu. Cari anjir. Di sini adalah makam dan tempuran tadi, dan tempatnya naik gitu, tanjakan di sini ya. Tanjakan naik 300 meter gitu jalan, dan di sana tuh nggak ada lampu sama sekali zaman dulu. Nggak ada lampu, dan di sana tuh jauh dari pemukiman warga. Jadi pohon pisang dan pohon bambu. Jadi sekitar 200 meter gitu, gelap gulita dan nggak ada apa-apa selain penerangan pertama itu habis tanjakan 50 meter. Jadi 50 meter setelah tanjakan baru ada cahaya. Jadi wajar lah anak SMP takut. Jadi saya langsung sekuat tenaga mengobel sepeda saya dari 200 meter mulai ke kegelapan itu. Saya udah dengan kecepatan penuh naik sepeda. Oke, baiklah. Bakalan kita lanjut, walaupun di sini beraroma seperti lilin ya, lilin malam lilin yang terbakar gitu. Kayak orang batik gitu ya. Nah, nggak apa-apa, kita lanjutin. Jadi saya mengendarai sepeda saya dengan kecepatan penuh, dengan sekuat tenaga naik. Tapi karena memang tenaganya kurang, karena mengendarai sepeda, saya berhentilah di tengah-tengah dan harus mendorong sepeda saya. Akhirnya saya turun dan mendorong sepeda saya. Nah, jadi di tanjakan gini, di sebelah tanjakan itu adalah kayak jurang, bukan jurang sih, apa ya? Ya, pokoknya tempat yang lebih rendah gitu. Lebih rendah gitu. Jadi turunan gini, turunan buatannya itu kan semen gitu kan. Yang di sini cuman datar gitu. Nanti kita bakalan cek ke lokasi seperti apa kondisinya, nanti bisa langsung dilihat. Atau enggak ya. Tapi kurang lebih tetap seperti itu, mungkin cuma lebih terang atau ada rumah baru gitu mungkin. Ya, udah lama banget. Jadi di sana tanah, dan di sana tuh banyak pohon-pohon gitulah, pohon-pohon liar, dan ada sebagian ya mungkin kita nggak begitu tahu itu pohon apa sih ya, kita nggak tahu. Nah, karena nggak tahu refleks atau gimana, di sebelah mata saya, di sisi bagian titik buta mata itu, saya melihat warna putih. Di tengah kegelapan malam ada sesuatu yang putih pasti sangat mencolok. Ya, karena semuanya gelap, terus akhirnya warna putih. Terus dengan seketika refleks saya tengok kan, langsung lihat ke kanan gitu. Waktu saya lihat ke kanan, sedikit kaget. Apa wih? Pocong. Nah, awalnya saya mikir gitu, pocong gitu. Tapi saya berusaha mikir positif. Dengan walaupun ketakutan, berkeringat sambil dorong sepeda, saya masih berusaha memberikan positif di otak saya. Itu adalah pohon nangka yang diberi karung warna putih. Buah nangkanya itu biar dia cepat masak, dia ditutup pakai karung gitu. Biar buahnya ini cepat masak dan cepat masak gitu. Nah, waktu itu saya masih mikir kayak gitu. Terus pagi harinya, selang 1 hari setelah itu saya harus berangkat sekolah lagi. Saya lewat sana pagi hari dan lihat, dan di sana nggak ada satu buah pun pohon nangka. Yang ada itu cuma pohon pisang dan pohon bambu. Di sana cuma ada pohon. Malamnya kok kuat banget. Mampu banget loh. Malamnya kuat banget ya.
Iya. Tapi kok malam ya? Apa apa lanjut. Kuat banget ya. Kayak nyedak nih ya. Aku merinding ya. Deket banget ini Vin, yakin Vin? Serius. Serius. Deket banget. Serawo, yo. Dorong sepeda dan bisa. Orang iki aku yakin iki cedak banget iki. Serius serak banget. Kayak seakan-akan kita naik lagi kerajinan gitu ya, zaman sekolah. Waktu kita kerajinan kayak batik gitu. Deket-deket gitu ada. Udahlah nggak apa-apa. Kita berusaha tenang ya, kita lanjutin. Sementara kalau teman-teman tahu atau mungkin bisa searching di Google, tempatnya pocong itu adalah di Pohon bisa. nggak tahu, udah nggak ada pikiran di sana. Akhirnya saya selama melanjutkan sekolah nggak pernah lewat jalan situ lagi. Saya lebih baik muter hampir lebih 3 km, tapi yang penting saya nggak ngelewatin jalanan situ lagi. Jadi memang udah lama banget saya nggak tahu jalan di situ. Tapi memang di sini yang unik itu sebenarnya kita lihat hal yang sama, tapi di waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda juga. Betul. Makanya kita cerita sekarang. Kita cerita karena kita kan ya memang udah lama gitu kan bareng-bareng kayak gini, terus akhirnya di situ di sana juga ngalamin juga. Iya, Waktu ngalamin di situ, tapi bedanya saya naik motor nih. Aku naik motor sama temanku. Beda tahun dan aku sih sekitar jam 10 malam sih. Jam 10-11 malam juga di situ. Nah di situ aku naik motor berdua sama temanku. Jadi temanku itu anak pondok pesantren ya. Oke. Anak pesantren, terus dia itu kan mau pulangnya malam. Akhirnya terus minta tolong buat dijemput gitu. Akhirnya dijemput kan, terus waktu pulang lewat situ. Sebenarnya bisa aja lewat selain jalan itu, tapi karena pernah dengar cerita dari Kelvin, akhirnya kayak apa iya gitu. Akhirnya malam itu sengaja aku lewat situ berdua, dan waktu itu dan mulai turun ada makam gitu kan, ada belokan makam gitu. Wah ini udah perasaan udah nggak enak gitu, udah nggak tenang gitu kan berdua sama temenku itu. Nah, lalu pas ditanjakan itu juga sama, nggak tahu kenapa kok refleks langsung belok kiri, kita lihat ke kanan gitu kan. Jadi kalau dari bawah tanjakan gitu, yang sini tembok, yang sini yaitu yang kebun itu, dari kanan langsung udah nggak pikir panjang lagi, ya udah langsung gas gitu, Terus kalau aku selisih 3-4 hari berlewat situ lagi buat mastiin apa bener ada di situ ada sesuatu yang putih atau pohon kelapa atau apa gitu yang dicat putih gitu. Ternyata nggak juga. Itu akhirnya aku kan ngobrol sama yang lain juga, terus kayak yang putih di tengah pohon pisang sih kayaknya pocong sih, kayaknya cuma pocong, nggak ada yang lain. Langsung tancap gas, tapi emang rasa deg-degannya sampai gemeter itu sampai rumah memang masih kerasa sih. Tapi emang untungnya waktunya tuh nggak berlangsung lama, tapi emang ketika malam lebih sebelum jam 5 gitu aja itu udah nggak mau lewat sih. Sebenarnya memang tempat itu kita lewat jam 5 sore gitu aja, itu udah gelap dan sepi banget dan auranya tuh kuat gitu loh. benar. Udah sore agak cahaya yang mulai kekuningan gitu kan, di situ memang auranya udah kuat banget sih. Memang mungkin benar kata orang tua ya, kalau memang tempuran itu tempat yang katanya energinya lebih kuat daripada makam. Walaupun padahal kita udah tahu makam itu adalah tempat yang sudah ditakutin gitu ya, tapi apalagi di situ ada makam di dekat tempuran. Nah benar, banyak pohon pisang dan Pisang. bambu yang tapi memang terkenal. Waktu lewat situ waktu siang sih memang nggak pernah merhatiin sih di situ ada pohon apa, nggak pernah merhatiin. Jadi entah di kegelapan terus ada cuman yang putih agak tinggi gitu kan, ya udah itu aja sih yang ada di bayang, cuman itu aja sih. Masih sekitar jam 10, walaupun kita sekarang kalau untuk ke daerah itu dari tempat kita sekarang ambil gambar itu sekitar sejam ya, 1 jam lah, sejam untuk kita sampai lokasi sana. Jadi sekitar mungkin kita akan sampai sana jam 11 lebih atau setengah 12. Kita bakalan usahain malamnya kuat banget bau malamnya. Oke, nggak apa-apa. Malam lilin dia tuh, malam tuh lilin. Malam itu lilin jambut batu. Jadi kita bakalan tetap usahain sekondusif mungkin, setenang sekarang ya. Kita tenang walaupun ada ini, kita masih bisa tenang. Bakalan ke sana sekarang. Kita bakalan cek. Ya cuman mau kasih lihat temen-temen, kejadian itu di sini. Ya. Kronologi seperti apa. Tapi mungkin kemarin kita waktu kasih kronologi bener-bener nggak kondusif ya. Kok ada angin keluar kencang banget dari makam. Terus yang harusnya kan enggak gitu loh. Bau-bauan juga. Bau-bauan Walaupun juga. di sini juga ada bau-bauan. Tapi di sini nggak bukan bau bunga gitu, tapi lebih bau lilin gitu ya. Lilin buat mencair batik. gitu ya. Buat batik gitu. Ya udah, kita bakalan ke lokasinya sekarang. Malam ini juga kita bakalan langsung ke lokasi. Nanti kita bakalan tunjukin ke teman-teman tempatnya seperti apa. Di mana kita lihatnya? Di mana kita lihatnya. Ya udah, kita bakalan langsung menuju ke tempat kejadiannya. Ya, bakalan langsung ke lokasi. Jadi cek aja nanti. Kita brief dulu. Ya.
Jadi di sini ada lokasinya itu ke sana. Ini adalah sungai yang kita bilang Tempuran, tapi tempurannya ada di sana. Ada di sebelah sana ya. Tapi kita nggak ke Tempuran. Kita Tapi nggak berani. tempurannya ke cuma tempuran sekitar gitu. ya 20-30 meter. Tapi kalau mau ke tempurannya harus nyusurin sungai kecil ini. Heeh. Tapi kita nggak Kita nggak ke sana ke sana karena kita cuma mau nunjukin TKP-nya. ya TKP yang tempat Dan- kita nonton Heeh. itu ya. Dan kita nggak punya cukup keberanian sih sejujurnya Iya. belum di situ. Dan mohon maaf buat Ayo. teman-teman. Jadi kita di sini nggak berani nyebut merek Heeh. karena kita sudah di lokasi. Kita nggak akan nyebut merek, kita akan nyebut itu aja sebagai dia ya. Iya. Jadi waktu kejadian saya naik sepeda itu sekitar ke sana. Kalau teman-teman lihat di sana masih sekitar 100 meteran lah dari sini. jadi Jadi ada lampu kan? ya Di sana ada kalau lampu, jarak tanjakan dari ke sana tuh sekitar 200 meter dan dulu nggak ada itu lampu. bener-bener gelap gulita, nggak lampu ada sama sekali. rumah, nggak ada apapun di sini tuh. Ya gini, suara air karena sungai ya. Ini ya kita ada di atas jembatan ya ini ya. Atas jembatan di sini Jembatan. tuh sungainya Sungainya. dan di Ini atas sekitar sana pohon bambu dan pohon pisang kayak yang kita ceritain tadi. di atas sana itu adalah tempurannya. Tempuran di sana, tapi kita nggak bakal ke Nggak tempurannya. bakal ke sana. Kita akan ke tanjakan yang kita ceritain tadi. Mm-mm. Dulu ini belum aspal, jadi ini Oh. masih semen Agak- ya. agak Semen dan semennya itu masih yang kayak dua gitu. Oh, jadi Kayak masih kalau yang lihat di desa itu yang semen dua gitu. tengah-tengahnya tanah gitu. Jadi dulu naik sini. Dan ini sekarang sudah nggak securam dulu ya. karena dulu kayaknya ditambahin aspal Ditambah jadi aspal, jadi lebih datar. lebih datar. Dulu nanjaknya mulainya dari sini. Dari sini Di sini nanjak. baru mulai nanjak. Jadi sekarang ini belokan ini baru mulai nanjak. nah, Sekarang nanjak di sini, sekarang di sini udah mulai nanjak. Jadi Jadi kayaknya memang di perdatar landai ya. gitu. Perdatar jadi lebih landai. Nah, jadi memang karena di sini dulu sisanya adalah sisa-sisa jalan yang dari semen. Jadi nggak aspal kayak yang Jadi sekarang dulu, ini kan dulu lebih curam, kalau sekarang udah lebih landai. lebih landai ini. Teman-teman kalau ngelihat di sini sedikit masih ada lubang-lubang dan lubang-lubang ini Ini kelihatan ada kalau bekas- masih semen. bekas semen. Jadi landai. Dan ini juga ada pokari, dulu nggak ada ini ya. Bahkan ini dulu nggak ada ya. Kayaknya dulu perasaan kalau yang pohon-pohon ini masih baru-baru ya. Pohon-pohon ini pohon-pohon baru deh. Dan ini dulu nggak ada tanah-tanahnya kayak gini. Jadi lebih turun dikit, Lebih masuk lagi. lebih masuk. Terus langsung kayak sungai kecil gitu ya. Nah, ini Dulu dulu sungai kecil. sungai ini. kecil. Nah, ini sungai yang Tuh. di bambu-bambu itu. Jadi itu kan ada bambu-bambu tuh. Hmm. Nah, bambu-bambu itu adalah sungai. Sungai dulu ini tanah ini kayak uruk gitu. Ini tanah baru yang kayaknya tanah yang diuruk. Jadi tanah baru ini. Yang di sana itu dulu pisang-pisang, di sini ini pohon-pohonnya baru kan nih. Ini kan masih Masih kecil-kecil. kecil-kecil. Ya beberapa tahun bener kan usianya beberapa tahun. Dan di sana itu ya yang kayak kita bilang tadi di sana ya. Nah. Yang pohon-pohon pisang itu. Nah, dulu pohon-pohon pisang dan pohon-pohon bambu dulu. Penuh pohon bambu. Oh enggak sih, bambunya di sana sampai sana, terus situ cuma pisang-pisang aja. Pisang-pisang banyak di sini. Nah, kalau yang aku omong itu adalah dulu ngelihatnya sekitar Agak jauh sih kalau aku di sekitar sana. Enggak, kalau aku dekat di sekitaran sini. Pohon inilah, pohon sawi ini ya. Kalau dulu aku lebih jauh lagi di sekitar sana yang Jadi- di pisang-pisang itu kalau aku. Jadi Oh, jauh ya? jauh. Jadi itu kan ada sungai kan. Di seberang sungai sana ada Oh. pisang-pisang. Berarti jauh. Jauh. Oh, lumayan jauh. kalau aku benar-benar dekat kelihatan. Jadi masih kelihatan segede itu di sini. Segede itu ya, segede manusia lah. Dan di sekitaran sini, pokoknya rute ini. Jadi dulu kan nanjaknya lebih curam lagi dan naik ke sini, aku udah mulai ngos-ngosan terus berhenti. Nah, aku berhentinya dulu di gini ya, di sepeda. Set, aku berhentinya di sekitaran deket tembok. Aku ingat banget deket tembok. Cek, aku berhenti dan aku langsung ngeliat ke kanan kan. Aku ngeliat, aku masih berusaha meyakinkan diri, terus akhirnya aku jalan. Kalau di situ memang lihatnya agak jauh, di sana ada pisang-pisang. Cuman ya udah, kalau di sini sadar langsung aja gaspol karena aku naik motor sih. Kalau dia naik motor dan mobil. Jadi itulah cerita dari kita. Gimana Tempatnya kayak gini ya. Memang kalau dibandingin dulu bisa dikatakan sekarang 10 kali lebih 10 kali biasa. Kalau dulu itu lewat udah nggak punya nyali buat lewat sini, tapi sekarang itu kayak kita lebih biasa, malah lebih menyeramkan tempat kita cerita tadi ya. Tapi memang tadi Bu nggak bohong, nggak ngarang, tapi memang ada sedikit bau-bauan. Bobok itu Bobok itu kayak ada. arem.
parem ya. Parem kalau simbah-simbah dulu. Oh, Nenek dulu kalau kalau, di jidat itu ya. buat pijet bayi atau apa benar. gitu pakai itu. Itu dan juga tadi di atas sana agak sedikit lewat bau wangi dikit. Aku nggak tahu itu wangi apa, tapi agak kayak minyak-minyakan wangi ya. Wangi di situ. Ya itulah cerita dari kita. Untuk malam ini kita cerita itu. Sekarang Sekian, teman-teman. Sekarang udah jam. Bau lagi. Serius? Ya. Sekarang jam berapa? Sekarang sudah jam 12 malam. Waktunya kita buat pamit.